应该被暮云杀了，族长都没联系到吧？好好审一审了。天，两个这种问题，我肯定要好好揍他一顿。那我就先让你揍一顿好了，真好。云哥，你能疼我了？云哥，本来想给你们炼些丹药。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-523. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 522. Sebelumnya, Muyun telah berhasil menaklukkan mata surga. Itu pun berkat bantuan dari Jusian yang mengakibatkan dia harus kehilangan kekuatan perinya. Dengan kekuatan dari mata surga itu, Muyun bisa membuka celah ruang dengan mudah. Pada akhirnya, dia pun telah berhasil kembali ke 3000 dunia kecil. Di sana, Muyun melihat bayi Tujian yang tengah diserang oleh orang-orang klan iblis. Ketika dirinya hendak dibuat tak berdaya, Muyun pun muncul untuk bisa menyelamatkannya. Dengan begini, bayi Tujian masih dapat bernapas dengan lega. Pasalnya, Muyun dengan sangat mudah menghabisi ketiga klan iblis itu. Setelah semua ini, Muyun pun membawa bayi Tujian ke tempat Gunung Pedang Langit berada. Di sana, para klan iblis masihlah melakukan pertarungan dengan para murid di sana. Zhao Zijian bersama istrinya pun harus turun tangan mengatasi pertarungan ini. Dan untung saja Muyun datang di waktu yang sangat tepat. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Bai Tujian datang untuk melihat kondisi dari seniornya, yang tentu dirinya baik-baik saja karena ada Muyun yang membantu. Yojian sudah menduga kalau Muyun masihlah hidup, karena orang kuat sepertinya tidaklah mungkin mati begitu saja. Muyun meminta untuk menyerahkan ini semua kepadanya, sedangkan mereka itu hanya perlu bersantai saja. Jake sendiri tidaklah menduga Muyun masih hidup. Padahal rumor mengatakan kalau dia itu sudah mati. Selain itu, di sampingnya adalah gadis yang para bawahannya kejar. Jika dia bisa kembali, maka sudah jelas kalau para bawahannya itu pasti telah meninggoy di tangan Muyun. Muyun tentu mengenali Jake, karena bagaimanapun dia masihlah memiliki banyak urusan yang belum selesai. Jake tidaklah takut kepada Muyun. Bahkan baginya kekuatan Muyun tidak akan dapat mengalahkan klan iblisnya. Namun dalam satu kali serang saja, semua klan iblis yang ada di sana dengan mudah Muyun habisi. Selain itu, Muyun juga menyinggung tentang hubungan mereka dengan bangsa troll. Karena bagaimanapun, Muyun memiliki teman bangsa troll. Setelah tahu kalau klan iblis ingin menghabisi Muyun, tentu saja membuatnya sangatlah marah dan akan memberikan hukuman kepada klan iblis. Mendengar cerita itu membuat Jake semakin kesal. Ia berjanji akan menangkap Muyun dan memberikan siksaan kepadanya. Muyun tidaklah terlalu peduli dengan perkataannya. Ia pun bisa dengan mudah menghabisi semua bawahannya. Jake sendiri tidaklah dapat berbuat apa-apa, karena dalam satu kali serangan saja, Muyun langsung memotong kepalanya. 狂妄！应该被暮云杀了，族长都没联系到吧？好好审一审了。天， Melihat kemampuan Muyun saat ini telah mengejutkan Zhao Zijian. Pasalnya ia sudah jauh berkembang. Bagi Muyun, 3000 dunia kecil ini telah menjadi tempat berharga di mata dunia lain. Kemungkinan besar tidak akan lama lagi kekacauan akan dimulai. Muyun khawatir kalau aliansi darahnya akan menjadi fokus serangan dari para iblis. Sim berpindah kepada ketua klan iblis yang mendapatkan kabar kalau Jake tidak bisa dihubungi, yang mana sepertinya sesuatu telah terjadi di Gunung Pedang Langit. Tetua ini pun kesal sebab Jake tidak terlalu berguna, bahkan mengurusi Gunung Tianjian saja ia kesulitan. Bawahannya berpikir kalau ini pastilah berhubungan dengan aliansi darah, pasalnya mereka memiliki hubungan yang dekat, jadi bukan tidaklah mungkin mereka memberikan bantuan. Bagi Chajia, aliansi darah tidaklah sekuat dulu karena hanya dipimpin oleh 2 wanita saja. Belum lagi mereka pasti tengah sibuk untuk dapat melindungi diri sendiri.
Scene berpindah kepada Xiao Yuner yang tengah melakukan pemeriksaan tentang pengiriman dan penunjukan kepada para kultivator mereka. Xingming akan menjalankan tugas yang diberikan oleh Xiao Yuner. Baru kali inilah Mo Yang melihat Xingming bersikap begitu tegas. Bahkan orang-orang mulai beranggapan kalau dia terlihat seperti Mo Yun. Tentu apa yang Mo Yang katakan hanyalah untuk bergurau saja, karena tidaklah mungkin Xingming memiliki sikap seperti guru mereka. Ketika Xiao Yuner ingin minum teh, dia pun mendengar sebuah suara yang begitu akrab di telinganya. Yang mana ini tentu tidak bukan adalah suara dari Mo Yun. Melihat kehadiran Mo Yun seketika saja membuatnya bahagia. Tapi Xiao Yuner juga selalu mengingat janjinya kalau Mo Yun kembali, maka dia akan menghukumnya. Pasalnya, ketika ia menghilang, mereka telah bekerja sangat keras untuk menjaga aliansi darah. Mo Yun paham dan membiarkan Xiao Yuner untuk menghukumnya. Xiao Yuner pun mulai bermanja-manja dengan Mo Yun. Begitu pula dengan dirinya karena sudah cukup lama mereka tidak saling bertemu. 你是赏他一个大大的我们两个这种问题，我肯定要好好揍他一顿。那我就先让你揍一顿好了，真好。 Mo Yun juga meminta maaf karena selama bertahun-tahun dia tidak bisa memberikan kabar karena dia itu tengah mencari waktu yang tepat untuk bisa kembali pulang. Kemesraan mereka pun terganggu oleh kedatangan Wang Xingya. Sebenarnya Mo Yun telah mencari dia namun tidak kunjung menemukannya. Hal itu membuat Xiao Yuner kesal karena Mo Yun lebih dahulu mencari Wang Xingya dibandingkan dirinya. Didenge membuatnya marah. Mo Yun mencoba menjelaskan semuanya dan dirinya lah yang akan membukakan pintu. Wang Xingya yang masuk tiba-tiba sangatlah terkejut pasalnya Mo Yun akhirnya kembali juga. Dia pun langsung saja memberikan pelukan kepadanya. Wang Xingya pun baru sadar kalau telah mengganggu kemesraan mereka. Mo Yun tidaklah mempermasalahkan hal itu karena ia sudah datang, maka Mo Yun tidak akan membiarkannya pergi. Alhasil karena sudah cukup lama tidak bertemu dengan kedua gadisnya, Mo Yun pun mulai melepaskan rindu kepada mereka berdua. Hanya saja kasur ini terlalu kecil untuk mereka bertiga. Tapi tenang saja, Mo Yun bukan adu mekanik, melainkan mengeluarkan kuali barunya. 云哥，本来想给你们炼些丹药。 Pasalnya dia itu ingin memurnikan beberapa pil bersama mereka supaya dapat memulihkan kondisi tubuh Wang Xingya dan Xiao Yuner. Kedua gadis ini senang karena Mo Yun masihlah sangat mempedulikan mereka. Tapi Mo Yun itu masihlah sempat-sempatnya memberikan godaan manja kepada Wang Xingya. Di sini Xiao Yuner memberitahu kalau seseorang telah datang ke aliansi darah ketika Mo Yun menghilang. Ia bernama Xie Xing. Ia sempat berbicara cukup lama dengan Xin Mangyu. Selain itu dia juga pergi melakukan pencarian kepada Mo Yun. Dan selama ini ia belum kunjung kembali. Mendengar hal itu membuat Mo Yun sepertinya tidaklah dapat menyembunyikan sesuatu lagi di antara mereka. Mendengar hal ini tentu membuat kedua gadisnya penasaran apa yang tengah Mo Yun sembunyikan. Pada akhirnya ia pun menjelaskan kalau di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang raja peri yang memerintahkan dunia yang begitu banyak. Selain itu, dirinya juga telah dikenal di penjuru dunia dan juga telah menyebabkan kekacauan di mana-mana. Hanya saja, perkataan yang jujur dari Mo Yun justru tidaklah dipercayai oleh kedua gadisnya. Mereka bahkan baru bisa percaya jika Mo Yun mengaku sebagai dewa tertinggi yang menyatukan semua dewa. Sebenarnya bagi Mo Yun itu sangatlah mudah. Akan tetapi mereka ini dikejutkan oleh sebuah peringatan, yang mana kemungkinan ada seseorang yang sepertinya menyerang Pulau Jiwa. Sepertinya orang tua itu tengah gelisah. 那是顶天立地。你闭嘴！之后，瑶儿姐姐就出去找你，怎么不说你是无上神帝？也可能。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita dibawa ke sisi depan untuk melihat siapa yang telah begitu berani melakukan penyerangan kepada aliansi darah, di mana semua pasukan akan dikerahkan untuk menghentikan kejadian yang tidak diinginkan. Untuk saat ini Mo Yun sepertinya masihlah belum menampakkan dirinya, hingga orang-orang itu pendatang yang kemungkinan berasal dari klan iblis. Semua tetua milik aliansi darah juga telah hadir untuk menghentikan orang itu, begitu pula dengan Wang Xingya. 是属下失职。几位阁主有何用？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.